Pernah nggak kamu ngerasa gaji naik tapi tetap aja uang selalu habis? Atau lihat orang biasa bisa kaya, sementara orang pinter justru terjebak utang? Itulah yang dibahas dalam Psychology of Money. Kalau urusan uang ternyata bukan cuma soal angka, tapi soal cara pikir dan emosi kita. Di video ini aku bakal bongkar cara pandang tentang uang yang bisa bikin hidup kamu lebih tenang, lebih bijak, dan gak gampang terjebak gaya hidup. Jadi, simak sampai akhir ya. Kalau ngomongin uang, kebanyakan orang mikirnya soal angka. Berapa gaji, berapa tabungan, berapa pengeluaran. Tapi faktanya, keputusan kita tentang uang lebih sering dipengaruhi emosi. Contohnya, banyak orang tetap beli barang mahal padahal tahu sebenarnya belum mampu. Kenapa? Karena ada rasa gengsi dan pengen diakui orang lain. Rasa takut ketinggalan atau nggak dianggap sukses, itu lebih kuat daripada logika. Di sisi lain, ada juga yang terlalu takut kehilangan uang. Akhirnya semua ditabung. Nggak berani invest padahal uangnya jadi nggak berkembang. Lagi-lagi, emosi yang ngatur, bukan logika. Makanya, sebelum mikirin cara mengelola uang, kita perlu ngerti dulu. Kendalikan emosimu. Karena kalau emosi nggak stabil, sehebat apapun strategimu, keuanganmu tetap bisa berantakan. Banyak orang berpikir tujuan hidup adalah jadi kaya, punya rumah mewah, mobil mahal, atau saldo rekening miliaran. Tapi faktanya, kaya itu relatif. Ada orang yang punya banyak uang tapi tetap merasa kurang, selalu cemas dan nggak pernah puas. Sementara ada orang dengan penghasilan sederhana, tapi hidupnya terasa aman, tenang, dan bebas dari rasa takut. Artinya yang sebenarnya kita cari bukan sekadar kekayaan, tapi rasa aman. Aman artinya kita nggak was-was kalau ada pengeluaran mendadak, nggak takut besok makan apa, dan nggak stres mikirin tagihan. Jadi kalau kamu ingin hidup lebih bahagia, jangan cuma kejar kaya, kejar rasa aman. Karena aman itu mutlak, sementara kaya hanyalah ukuran yang relatif. Banyak orang pandai cari uang, tapi nggak pandai menjaganya. Dapat gaji langsung habis buat belanja. Dapat bonus langsung dipakai foya-foya. Akhirnya uang mampir sebentar lalu hilang begitu saja. Padahal, perbedaan orang sukses sama yang gagal itu bukan hanya di getting rich, tapi di staying rich. Kalau cuma sekali dapat uang besar, siapapun bisa. Tapi kalau bisa menjaga, mengatur dan melipat gandakan uang, itu yang bikin bertahan lama. Kuncinya ada di disiplin. Sisihkan sedikit demi sedikit, tabung atau investasikan, walau kecil tapi konsisten. Karena kebiasaan kecil inilah yang tumbuh jadi kekuatan besar di masa depan. Kalau uang hilang, masih bisa dicari lagi. Tapi kalau waktu hilang, nggak akan pernah kembali. Banyak orang terjebak kerja siang malam hanya untuk mengejar uang, sampai lupa menikmati hidup, dan lupa sama orang-orang yang dicintai. Padahal, kebebasan waktu adalah bentuk kekayaan tertinggi. Punya banyak uang tapi nggak punya waktu sama keluarga, itu bukanlah kebahagiaan. Tapi kalau kita bisa mengatur uang sehingga memberi kita kebebasan waktu, itulah yang disebut hidup sejahtera. Jadi ingat, uang bisa membeli banyak hal, tapi waktu yang berkualitas bersama diri sendiri dan orang tercinta, itu nggak ternilai harganya. Musuh terbesar dalam keuangan itu bukan kemiskinan, tapi inflasi gaya hidup. Setiap kali penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Gaji naik, belanja makin besar, tabungan tetap nol. Akhirnya, meski kelihatan sibuk dan punya banyak, tetap saja merasa miskin. Kuncinya adalah tetap sederhana. Walaupun penghasilan naik, gaya hidup nggak perlu ikut-ikutan naik. Orang yang bijak justru mengalihkan sisa uangnya ke tabungan, investasi, atau hal-hal produktif yang bisa bikin masa depan lebih aman. Ingat, bukan seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa pintar kamu menjaga ritme hidup di bawah standar gaya hidupmu. Dari situlah kekayaan yang sesungguhnya tumbuh. Banyak orang salah kaprah,
menganggap uang adalah tujuan utama hidup. Padahal uang itu cuma alat. Kalau orang baik punya uang, dia bisa menolong lebih banyak orang. Tapi kalau orang egois punya uang, sifat egoisnya juga makin besar. Artinya, uang hanya memperbesar siapa diri kita sebenarnya. Jangan sampai kita jadi budak uang. Karena uang tidak akan pernah cukup kalau dijadikan tujuan. Tapi kalau uang dijadikan alat, hidup kita bisa lebih berarti. Gunakan uang untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, menolong orang lain, memberi waktu buat keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Itu tujuan yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, uang bukan cuma soal angka tapi soal cara pikir. Emosi lebih kuat daripada logika, aman lebih penting daripada kaya, menjaga lebih sulit daripada mencari, waktu lebih berharga daripada uang, sederhana lebih baik daripada gengsi. Dan ingat, uang hanyalah alat, bukan tujuan. Kalau kamu bisa memahami ini, hidupmu akan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan video motivasi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.